Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, alam semesta beserta isi dan siklus kehidupan di dalamnya. Kapan terbentuk dan kapan berakhirnya? Hal itu akan terus menjadi misteri kosmologi yang akan terus bergentayangan di awang-awang imajiner para ilmuwan, filsuf, dan para pencari kebenaran yang sesungguhnya. Tapi Profesor Kardus akan tetap berpegang teguh pada keimanan bahwasannya seluruh entitas di alam semesta ini ada yang menciptakan. Mustahil tiba-tiba muncul dari ketidakadaan tanpa campur tangan Sang Maha Pencipta. Meski faktanya para ilmuwan telah mencoba menjabarkan secara ilmiah bagaimana proses pembentukan alam semesta, baik melalui teori, hipotesa-hipotesa, atau konsensus yang telah disepakati. Seperti yang akan Profesor Kardus bahas kali ini tentang urutan rekonstruksi penciptaan alam semesta dan siklus kehidupan di dalamnya yang divisualisasikan secara 3 dimensi oleh Profesor Shigenori Maruyama, seorang geolog dari Tokyo Institute of Technology. Ya, terlepas tentang fakta penciptaan alam semesta berawal dari teori Big Bang 14,5 miliar tahun yang lalu yang dijelaskan secara logis dan luas oleh Profesor Stephen Hawking. Namun dalam ulasan rekonstruksi yang berjudul The Whole History of the Earth and Life atau seluruh sejarah awal bumi dan kehidupan, di sini Profesor Shigenori memulai rekonstruksi ketika tata surya pertama kali terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dan umum disebut dengan hipotesis nebular, di mana awan kosmik nebula mengalami keruntuhan gravitasi membentuk massa yang melahirkan matahari di pusatnya, di mana segala material di sekitarnya kemudian terakresi membentuk planet-planet di sekitarnya, juga dari tarikan gravitasi horizontal, hingga piringan akresi tersebut kemudian mendapatkan kekekalan momentum sudut yang membuat segala materi kosmik dan planet-planet di tata surya akan terus berotasi. Saat itu beberapa planet sudah terbentuk berupa bola panas raksasa yang berotasi mengelilingi matahari, termasuk bumi. Dan sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu diketahui sebuah planet bernama Theia yang lebih kecil dari bumi, seukuran Mars, mengalami tabrakan atau kolider dengan bumi. Tabrakan tersebut membuat Theia hancur dan sebagian menyatu dengan bumi. Sisanya mengintari bumi menjadi piringan-piringan yang terdiri dari asteroid-asteroid di sekitar planet. Hingga 4,4 miliar tahun yang lalu, puing-puing Theia kemudian tertarik arus gravitasi horizontal dan membentuk bulan. Saat itu bumi sangat panas dengan suhu permukaannya sekitar 2200 derajat Celcius, berwarna merah. Tak ada atmosfer di bumi, apalagi air. Bumi mudah sekali dihantam ribuan asteroid tanpa perlindungan. Hal itu berlangsung terus-menerus selama 200 juta tahun. Periode ini yang disebut dengan LHB atau The Late Heavy Bombardment atau pembombardiran berat yang terakhir di bumi. Pada saat itu bumi belum memiliki atmosfer. Segala asteroid, komet silih berganti menghujani bumi. Sebagian besar dari mereka adalah komet-komet es yang membawa hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, air, amonia, dan juga metana. Komet-komet es tersebut menghujani bumi selama 200 juta tahun hingga menurunkan suhu di permukaan bumi di era yang sebelumnya disebut dengan Hadean atau neraka. Tak hanya penurunan suhu permukaan bumi, beberapa wilayah di bumi mulai basah. Pembentukan atmosfer perlahan terjadi dari gas-gas seperti oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Tapi saat itu bumi masih sangat mematikan. Air-air di permukaan bumi masih sangat beracun dengan kadar asam yang sangat tinggi dengan campuran logam berat, meski siklus hujan telah terbentuk. Dan setelah itu pembentukan lempeng bumi terjadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Meski di permukaan bumi sudah ada air dan pengerasan kulit luar bumi terjadi, tapi di dalam bumi akumulasi energi panas terus berjalan. Hal itu terbentuk dari proses peluruhan unsur-unsur radioaktif yang menancap ke bumi saat pembombardiran bumi sebelumnya atau Late Heavy Bombardment. Aktivitas inti bumi kemudian terbentuk. Panas peluruhan menjadikan bumi sebagai georeaktor alami atau reaktor nuklir alami, dan kemudian mendorong mantel bumi ke permukaan, menyebabkan konveksi mantel dan menghasilkan patahan horizontal di atas. Mantel pun kemudian mengeras menjadi batuan besar
yang kini disebut dengan lempeng bumi. Karena aktivitas georeaktor di inti bumi terus berjalan, lempeng-lempeng tersebut juga terus terdorong, membentuk banyak patahan lempeng di permukaan bumi. Lempeng besar yang lebih berat akan menghujam ke bawah, dan lempeng yang lebih kecil dan ringan terangkat ke atas, membentuk rembesan magma, melahirkan stratovolcano, gunung-gunung api di permukaan. Hal tersebut terjadi hingga saat ini. Hal itulah yang membuat kontur topografi daratan atau benua di bumi selalu berubah-ubah dan bergerak dari masa ke masa. Konveksi panas peluruhan radioaktif di bumi juga menghasilkan medan magnet bumi saat itu 4,2 miliar tahun yang lalu. Kemudian Profesor Shigenori Maruyama juga mengungkapkan sebuah hipotesa ilmiah tentang geyser nuklir, di mana reaksi nuklir dari dalam bumi menjadi penyedia penting bagi asal-usul kehidupan di bumi, yang kemudian membentuk ekologi layak huni pada mikroorganisme awal di bumi seperti bakteria, jamur, dan lain-lain. Pada masa awal-awal bumi terlahir, kondisi bumi sangat ekstrim, panas dengan atmosfer yang sangat tipis, dipenuhi gas sulfur, metane yang sangat beracun, air-air memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan sangat mematikan. Hal itu mustahil menunjang kehidupan di bumi, termasuk bagi mikroorganisme bersel satu, seperti bakteria atau jamur. Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Profesor Shigenori, aktivitas reaksi nuklir alami dalam bumi sangat berpengaruh untuk menyediakan ekologi penunjang kehidupan. Profesor Maruyama mengidentifikasi 9 persyaratan umum untuk menunjang kehidupan awal di bumi, dan satu tempat yang memungkinkan dapat mengakomodasi itu semua adalah pipa geyser nuklir. Itu terjadi di dalam gua-gua batuan bawah bumi, di mana reaktor nuklir alami terbentuk. Reaksi fisi alami dari uranium dan nuklida primordial lainnya menghasilkan panas dan radiasi hingga mampu memutuskan ikatan kimia dari unsur-unsur dan gas-gas beracun menjadi ikatan unsur yang terurai, air, nitrogen, dan karbon dioksida. Ikatan tersebut terbelah dan kemudian merubah kondisi dari senyawa unsur beracun menjadi lebih stabil. Oksigen kemudian terbentuk, karbon dioksida melahirkan H2O, dan ikatan air murni yang tak terkontaminasi bahan beracun akhirnya tercipta. Mereka diurai oleh geyser nuklir, lalu kemudian dibawa ke permukaan dan mengisi setiap area dan celah-celah di bumi di permukaan. Seiring perbaikan atmosfer bumi, kondisi itu dapat memungkinkan munculnya mikroorganisme awal di bumi, mikroorganisme bersel satu, jamur-jamur, dan lain-lain untuk mengisi kehidupan di bumi awal. Hal itu berlangsung lama hingga kemudian kemunculan makhluk bersel banyak di era Kambrian sekitar 500 juta tahun yang lalu, hingga bermunculan antropoda pertama, pohon-pohon, dan reptil-reptil awal di era Paleozoikum. Kemudian era kadal dinosaurus raksasa di era Mesozoikum, hingga makhluk-makhluk modern di era Cenozoikum, dan hingga saat ini. Ya, dan demikian adalah ulasan singkat tentang jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Hadean Bioscience. Profesor Kardus dari Universitas Tokyo mengabarkan.